Baiklah, ini untuk bentuk yang ketujuh. Di sini ada bersamaan bentuknya seperti ini. Fx dipangkatkan Gx sama dengan 1. Ya, terlihatnya sederhana, tetapi ternyata kita harus menggunakan 3 syarat untuk menyelesaikannya. Nah, Fx di sini adalah basisnya, ya, saya tulis dulu. Fx adalah basisnya, kemudian Gx ini adalah pangkatnya. Ya. Nah, Fx dan Gx. Fx pangkat Gx sama dengan 1. Untuk ruas kanan ini hanya ada bilangan 1, tetapi ada 3 syarat untuk menyelesaikannya. Yang pertama, syarat yang pertama adalah Gx sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kalian susah untuk mengingat Gx, Fx itu siapa, yang penting seperti ini. Basisnya ini adalah bentuknya fungsi, Gx-nya juga fungsi. Nah, Gx ini adalah pangkatnya, ya. Atau bisa saya tulis di sini pangkatnya ini harus 0 agar penyelesaiannya dapat kita tentukan. Tetapi di sini ada tambahannya. Kalau pangkatnya sudah 0, maka basisnya tidak boleh sama dengan 0, ya. Basisnya harus bilangan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita membayangkan kalau misalkan di sini pangkatnya 0, maka persamaan ini akan menjadi Fx saya pangkatkan dengan 0. Nah, hasilnya itu berapa? Ternyata berapapun di sini atau apapun variabelnya di sini, jika kita pangkatkan dengan 0, dia akan menghasilkan bilangan 1. Nah, seperti itu. Jadi, ini syarat yang pertama, ya. Kenapa bisa di sini pangkatnya 0? Kemudian untuk yang kedua, di sini Fx-nya atau basisnya ini bisa kita ubah menjadi sama dengan 1, ya. Basisnya ini harus 1. Kenapa? Nah, misal di sini ya, Fx-nya saya ubah menjadi 1. Kemudian Gx-nya atau pangkatnya tetap. Nah, 1 dipangkatkan Gx atau 1 dipangkatkan dengan variabel apapun atau dipangkatkan dengan bilangan berapapun, mau positif mau negatif, dia akan selalu menghasilkan dirinya sendiri. Nah, itu untuk soal yang syarat yang kedua. Untuk syarat yang ketiga, ya, beda dengan syarat yang kedua. Di sini Fx-nya atau di sini adalah basisnya. Basisnya di sini boleh sama dengan negatif 1, tetapi asalkan Gx atau pangkatnya ini genap, ya. Kenapa pangkatnya harus genap? Sekarang akan saya berikan gambaran seperti ini. Basisnya negatif 1, ya, negatif 1. Negatif 1, jika saya pangkatkan dengan 1, hasilnya berapa? Negatif 1. Nah, sedangkan di ruas kanan ini kan sama dengan 1, berarti dia tidak memenuhi. Misal di sini basisnya masih negatif 1, saya pangkatkan dengan 4. Ya, bilangan negatif, jika kita pangkatkan dengan bilangan positif, dia akan menghasilkan bilangan positif. Nah, ternyata ini di sini sama dengan ruas kanan yang ada di sini, berarti dia memenuhi. Nah, maka dari itu di sini pangkatnya harus berupa bilangan genap, seperti itu. Nah, contoh soalnya kita lihat, ya. Contoh soalnya adalah seperti itu. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 2 dipangkatkan x kurangi 1 sama dengan 1. Nah, kita akan coba selesaikan menggunakan 3 syarat yang sudah kita tulis tadi. Untuk syarat yang pertama, ya, saya tidak akan menggunakan Fx Gx. Saya akan menggunakan pangkat basis seperti itu. Nah, syarat yang pertama tadi adalah pangkatnya ini sama dengan 0. Nah, pangkatnya di situ siapa? X min 1. Nah, saya tulis dulu di sini pangkat ini, ya, selalu ditulis seperti ini, ya, ketika mengerjakan agar kalian semakin paham. Nah, kalau paham lama-lama hafal sendiri, jangan menghafal dulu baru dipahami, ya. Pangkatnya ini dia harus 0. Berarti di sini pangkatnya saya tulis x dikurangi 1 ini harus 0. Sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ini belum selesai, ya. Saya tulis dulu di sini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kita harus substitusi 1 ini. Ya, kita harus substitusi 1 ini ke basisnya, ya, ke basis. Baiklah, sekarang kita akan substitusikan x sama dengan 1 ini ke basisnya. Basisnya siapa? Yaitu 4x ditambah 2. Maka dari itu di sini saya tulis 4 dikalikan dengan 1, ya.
ditambah dengan 2, hasilnya adalah 6. Nah, saya tulis di sini basisnya siapa biar tidak bingung. Basisnya adalah 4x ditambah 2. Nah, ternyata dia menghasilkan basisnya sama dengan 6. Karena di sini basisnya sama dengan 6 dan dia tidak sama dengan 0, maka untuk x sama dengan 1 ini memenuhi penyelesaian. Hati-hati, yang merupakan penyelesaian itu bukan 6 tetapi x sama dengan 1 ini penyelesaiannya ya. Itu syarat yang pertama. Sekarang untuk syarat yang kedua adalah basisnya ini harus sama dengan 1. Ya, basisnya ini harus sama dengan 1. Nah, basisnya siapa? Basisnya adalah 4x ditambah 2. Kita sama dengan kan 1. Nah, kita lihat di sini 4x tambah 2 sama dengan 1. Berarti 4x sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh nilai x-nya negatif 1/4. Nah, ini sudah selesai ya untuk syarat yang kedua, tidak ada syarat tambahannya. Kemudian untuk syarat yang ketiga adalah di situ basisnya ini sama dengan negatif 1. Kalau tadi basisnya sudah sama dengan 1, syarat yang ketiga ini basisnya sama dengan negatif 1. Basisnya adalah 4x ditambah 2 sama dengan negatif 1. Kita selesaikan. 4x sama dengan negatif 1 dikurangi 2. Ya, saya tulis di sini. Berarti ini sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh untuk nilai x-nya negatif 3/4 ya. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai, harus kita substitusikan terlebih dahulu ya. Ya, saya tulis seperti ini. Nah, ini kita substitusikan kemana? Ke basisnya, ke pangkatnya ya. Substitusi ke pangkat. Nah, pangkatnya berapa di situ? Pangkatnya adalah x dikurangi 1. Nah, sekarang kita akan substitusikan negatif 3/4 di sini ya. Saya substitusinya berarti negatif 3/4 dikurangi 1, dia menghasilkan ya, negatif 3/4 dikurangi 1, dia menghasilkan negatif 7/4. Nah, kita lihat di sini negatif 7/4. Kalian bisa membayangkan seperti ini. Negatif setengah atau 1/2. 1/2 itu bilangan desimalnya adalah 0,5. Kalian pasti akan berpikiran bahwa yang namanya bilangan 0,5 itu merupakan bilangan genap. Bilangan ganjil. Padahal tidak demikian ya. Kita bayangkan saja, misalkan di situ ada 0,5 terus saya tambahkan 0 di belakang 5. Jadinya kan 0,50. Ya, bukan 0,50 ya. 0,50. Nah, itu juga bukan merupakan bilangan ganjil maupun genap ya. Yang namanya bilangan ganjil atau genap itu biasanya dalam bentuk bilangan bulat ya, bisa negatif bisa positif. Nah, sekarang jika ada negatif 7/4, dia tidak sama dengan bilangan genap ya. Karena dia bukan merupakan bilangan genap, maka dari itu untuk x sama dengan negatif 3/4 ini tidak memenuhi penyelesaian ya. Dia tidak memenuhi penyelesaian. Karena tidak memenuhi penyelesaian, berarti untuk himpunan penyelesaiannya adalah ya tadi itu negatif 1/4 dan 1. Sedangkan negatif 3/4-nya ini tidak kita tulis di sini. Nah, itulah contoh soal yang pertama untuk persamaan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Silakan dipahami lagi ya. Nah, inilah contoh yang kedua. Di sini saya sudah menuliskan tentukan himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 10 dipangkatkan 2x ditambah 2 sama dengan 1. Nah, untuk 3x dikurangi 10 ini dia adalah basisnya. Kemudian untuk 2x ditambah 2 ini adalah pangkatnya. Ya, adalah pangkatnya. Nah, sekarang kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, syarat yang pertama untuk menyelesaikan bentuk seperti ini ya,
begini, misalkan kalian tidak paham urutan untuk syarat-syaratnya. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Tidak harus dari syarat yang pertama dulu. Misalkan kalian ingatnya dari syarat yang kedua dulu, baru syarat yang pertama, baru syarat yang ketiga. Itu tidak masalah. Karena kita tidak memperhatikan urutan ya. Nah, untuk syarat yang pertama adalah pangkatnya ini harus sama dengan 0. Nah, kalau pangkatnya sama dengan 0, berarti di sini 2x plus 2 ini dia harus sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan negatif 2, kita peroleh nilai x sama dengan negatif 1. Ya, ini belum selesai ya, belum selesai. Jadi hati-hati, kita masih harus substitusikan ini ya, kita substitusikan ke dalam basisnya. Karena kalau misalkan pangkatnya sudah sama dengan 0, maka basisnya kan tidak boleh sama dengan 0 ya, substitusi ke basis. Nah, sekarang kita substitusikan ke basis. Basisnya adalah 3x dikurangi 10. Nah, maka dia akan menjadi 3 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi 10 ya. Negatif 3 kurangi 10 hasilnya adalah negatif 13. Dia tidak sama dengan 0. Nah, karena dia tidak sama dengan 0, maka di sini untuk x sama dengan negatif 1, dia memenuhi penyelesaian seperti itu atau memenuhi syarat. Yang kedua, ya, setelah pangkatnya sama dengan 0, di sini gantian basisnya yang kita operasikan. Basisnya ini sama dengan 1. Nah, basisnya siapa? 3x dikurangi 10 sama dengan 1. Sehingga 3x sama dengan 1, ini negatif 10-nya pindah ruas menjadi plus 10. 1 ditambah 10 hasilnya adalah 11. Kemudian di sini x sama dengan 11/3. Nah, ini selesai untuk syarat yang kedua. Ya, tidak ada syarat tambahan lagi. Sekarang untuk syarat yang ketiga ya, adalah basisnya sama dengan negatif 1 ya, basisnya sama dengan negatif 1. Berarti di sini saya tulis 3x kurangi 10 sama dengan negatif 1. 3x sama dengan negatif 10-nya kita pindahkan ruas ke kanan, jadinya negatif 1 ditambah 10 hasilnya adalah 9. Kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3. Ini juga belum selesai ya, harus kita substitusikan ya. Jadi ini kita substitusi ke pangkatnya ya. Ingat ya, substitusinya ke pangkatnya. Nah, sekarang kita substitusikan ke pangkatnya. Pangkatnya siapa? Di situ adalah 2x ditambah 2 ya pangkatnya. Nah, kita substitusikan di sini 2 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini adalah bilangan genap. Nah, ternyata memenuhi ya untuk x sama dengan 3 ini, karena ketika kita substitusikan ke pangkat untuk x sama dengan 3 ini, dia menghasilkan bilangan genap. Artinya memenuhi penyelesaian. Yang memenuhi siapa? X sama dengan 3 ya, bukan 8. Nah, kita bisa menuliskan di sini untuk himpunan penyelesaiannya. Ya, kita mulai dari yang terkecil, yaitu negatif 1, kemudian 3, dan 11/3. Nah, itulah untuk contoh soal yang kedua. Silahkan dipahami lagi. Baiklah, ini untuk bentuk yang ke-8 ya, bentuk yang terakhir yang akan kita pelajari. Nah, bentuk yang ke-8 ini hampir sama dengan bentuk ke-6 tadi ya. Kalau bentuk yang ke-6 tadi ini basisnya di sini berbeda ya, basisnya berbeda, pangkatnya dia yang sama. Tetapi untuk bentuk yang ke-8 ini ya, basisnya ini sama-sama hx, berarti basisnya sama. Ya, basisnya sama, tetapi di sini untuk pangkatnya dia berbeda. Ya, jadi kebalikannya dengan yang ke-6 tadi ya. Kalau yang ke-6 tadi itu kan basisnya yang berbeda. Nah, kalau di sini basisnya ini yang sama, sedangkan pangkatnya yang berbeda. Kalau tadi yang nomor 6 ini dia punya 2 syarat saja, sedangkan untuk bentuk yang ke-8 ini kita akan mempelajari di sini ada 4 syarat ya, ada 4 syarat. Nah, syaratnya apa saja?
Nah, inilah 4 syarat dari bentuk yang ke-8 ya. Di sini saya tidak menggunakan fx, gx, hx. Nah, untuk syarat yang pertama, kalian jangan berpikir bahwa ini susah ya. Yang penting kalian pahami di sini kenapa di situ bisa syaratnya seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Syarat yang pertama adalah pangkat kiri ini harus sama dengan pangkat yang sebelah kanan ya. Nah, pangkat yang kiri ini kan fx, pangkat yang kanan ini kan gx. Mereka memang berbeda, tetapi pangkatnya ini harus kita samakan ya. Pangkatnya ini harus kita samakan. Nah, maka dari itu misalkan di sini saya berikan ilustrasi hx, saya tulis tetap ya untuk basisnya. Nah, di sini juga ada hx. Nah, pangkat sebelah kiri ini kan harus sama dengan pangkat sebelah kanan. Misal di sini untuk pangkat sebelah kirinya ini saya ganti dengan 1. Kemudian untuk pangkat sebelah kanannya juga 1, karena di sini pangkat kiri harus sama dengan pangkat kanan. Hasilnya berapa atau apa? Ya, sebelah kiri hx, sebelah kanan juga hx. Nah, ini kan sama ya untuk ruas kiri dan ruas kanan. Nah, itulah kenapa pangkat ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, basisnya ini harus sama dengan 1. Nah, basisnya ini kan harus sama dengan 1. Basisnya siapa di sini? hx ya. Saya ganti di sini 1 ya untuk ruas kirinya. Nah, ruas kirinya ini pangkatnya kan fx. Untuk ruas kanannya pangkat hx-nya 1 juga atau basisnya 1. Pangkatnya adalah gx. 1 dipangkatkan apapun ya, hasilnya sama dengan 1. Nah, maka dari itu di sini berlaku syarat yang kedua. Ya, karena ruas kiri dan ruas kanan di sini sudah sama. Sekarang untuk yang ketiga, basisnya harus sama dengan negatif 1. Tetapi di sini ada kalimat tambahan, pangkat itu harus sama-sama genap atau dua-duanya sama-sama ganjil ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk pangkat yang genap ya. Basisnya saya ganti dengan negatif 1. Nah, negatif 1 saya pangkatkan dengan 2. Untuk ruas kanannya pangkatnya saya ubah menjadi 4 ya. Meskipun pangkatnya berbeda tetapi dia sama-sama genap ya, 2 dan 4 di sini. Negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1. Negatif 1 pangkatkan 4 juga 1. Nah, itu kenapa berlaku ya. Sekarang kalau pangkatnya sama-sama ganjil, negatif 1 dipangkatkan 3. Di sini negatif 1 dipangkatkan 5. Hasilnya negatif 1. Untuk ruas kanan negatif 1 juga. Nah, dia juga berlaku ya jika pangkatnya sama-sama ganjil. Sekarang misalkan saya gunakan seperti ini. Negatif 1 pangkat 2. Kemudian di sini negatif 1 pangkat 3. Ternyata ini menghasilkan 1. Sebelah kanan atau ruas kanan menghasilkan negatif 1. Nah, ini ternyata tidak sama, maka dia tidak berlaku seperti itu ya. Kenapa pangkatnya harus sama-sama genap atau ganjil. Nah, untuk yang keempat ini basisnya boleh sama dengan 0 ya. Jadi hx di sini misal saya ganti dengan 0 ya. Kemudian ini ruas kiri pangkat fx, ruas kanannya 0 pangkat gx. Ya, sekarang kita lihat. 0 dipangkatkan apapun hasilnya tetap 0. 0 dipangkatkan gx juga hasilnya 0. Nah, maka dari itu kenapa dia berlaku jika basisnya sama dengan 0. Tetapi pangkatnya di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Ada tambahan di sini, pangkat tidak boleh sama dengan 0 seperti itu. Nah, sekarang kita akan gunakan contoh soal. Baiklah, contoh soalnya seperti itu ya. Kita lihat di sini untuk ini adalah basisnya ya. Basisnya di sini ternyata dia sama, tetapi untuk pangkatnya ya, untuk pangkatnya ini di sini berbeda. Nah, kita akan selesaikan satu persatu menggunakan syarat pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Dimulai dari syarat yang pertama terlebih dahulu. Syarat yang pertama di situ pangkat sebelah kiri harus sama dengan pangkat kanan atau pangkatnya harus sama. Ya, pangkat harus sama ya. Saya gunakan kalimat lain atau boleh menggunakan pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Nah, pangkatnya harus sama berarti di sini x kurangi 1 sama dengan 2x tambah 2 ya. Ya, biar tidak bingung di sini saya tulis pangkat kiri sama dengan pangkat kanan.
Nah, jika sudah, sekarang kita selesaikan. Ya, ini menjadi 2x-nya pindah ke ruas kiri, dia menjadi min 2x. X kurangi 2x sama dengan 2 ditambah 1. Negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi plus 1. Negatif x sama dengan 1. Sehingga untuk x kita peroleh negatif 1. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai untuk syarat yang pertama. Sekarang untuk syarat yang kedua, di situ basisnya sama dengan 1. Basis sama dengan 1. Berarti, nah basisnya siapa? 2x tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan 1. Sehingga di sini 2x sama dengan 1 dikurangi 1 ya. 2x sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini untuk syarat yang kedua juga sudah selesai. Nah, sekarang untuk syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga di sini basisnya sama dengan negatif 1. Basis sama dengan negatif 1. Nah, siapa basisnya? 2x plus 1. Berarti 2x plus 1 sama dengan negatif 1. Kita peroleh di sini 2x sama dengan negatif 1 dikurangi 1, diperoleh 2x sama dengan negatif 2, sehingga untuk nilai x nya sama dengan negatif 1. Nah, ini belum selesai ya, ini belum selesai. Kita substitusikan ya, ini kita substitusikan ke pangkat ya. Nah, kita substitusikan ke pangkat. Saya selesaikan di sini ya. Di mana ya? Di sini saya selesaikan di sini. Nah, kalau misalkan disubstitusikan ke pangkat, nah pangkat yang kiri, pangkat kirinya dia adalah x dikurangi 1 ya. Ini untuk pangkat sebelah kirinya. Maka dari itu ketika kita substitusikan ke sini menjadi negatif 1 kurangi 1 sama dengan negatif 2. Nah, meskipun di sini bilangannya negatif, tetapi ini kita anggap sebagai bilangan genap ya, bilangan negatif genap. Kemudian untuk pangkat sebelah kanan atau pangkat ruas kanan, dia sama dengan 2x tambah 2. Berarti 2 dikalikan negatif 1 ditambah 2 ya. 2 kalikan negatif 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Nah, kalau misalkan di sini pangkatnya 0 bagaimana? Nah, sekarang kita umpamakan saja seperti ini ya. Kita misalkan seperti ini biar kita tidak ragu-ragu 0 itu termasuk ke dalam bilangan genap atau ganjil. Ya, misalkan di sini saya tulis tadi kan basisnya sama dengan negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan negatif 2, nanti apakah sama dengan negatif 1 dipangkatkan 0 ya? Negatif 1 dipangkatkan negatif 2 ini dia sama saja dengan negatif ya, negatif 1 dipangkatkan 2 berarti 1 ya, tidak, hasilnya kan 1. Nah, kemudian untuk yang ini ya, untuk yang negatif 1 dipangkatkan 0 ternyata dia menghasilkan 1 juga ya, berarti di sini 1, di sini 1. Nah, seperti itu, ternyata 0 ini bisa masuk ke dalam bilangan genap seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan di sini pangkatnya bukan genap tetapi di sini pangkatnya ganjil, misal negatif 1 dipangkatkan 3, apakah dia hasilnya sama dengan negatif 1 pangkat 0 ya? Negatif 1 dipangkatkan 3 ini hasilnya adalah negatif 1, sedangkan di sini hasilnya adalah 1, berarti dia tidak sama. Nah, artinya apa? 0 ini bisa kita masukkan kategori genap seperti itu ya. Jadi untuk x sama dengan negatif 1 ini memenuhi penyelesaian ya. Saya tulis di sini dia memenuhi. Karena dia memenuhi, maka untuk ini x sama dengan negatif 1 nanti termasuk ke dalam penyelesaian seperti itu. Nah, masih ada satu syarat lagi. Syarat yang keempat adalah di sini basisnya boleh sama dengan 0 ya. Basisnya boleh sama dengan 0. Basisnya adalah 2x ditambah 1. Nah, sama dengan 0, berarti kita cari dulu untuk nilai x-nya. 2x sama dengan negatif 1, sehingga untuk nilai x-nya sama dengan negatif 1/2 ya. Kita buka lagi yang tadi.
Nah, di sini kan ada tambahannya ya, pangkatnya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan ini, substitusi ke pangkat. Ya, kita substitusikan ke pangkat. Nah, nanti jadinya apa ketika kita substitusikan ke pangkat? Ya, pangkat kiri dulu. Pangkat kiri adalah X dikurangi 1. Nah, kita substitusikan ke sini, negatif setengah dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 3/2. Dia tidak sama dengan 0. Memenuhi untuk pangkat kiri. Sedangkan untuk pangkat kanan, ya kita substitusikan ke pangkat kanan. Di sini menjadi pangkat kanannya adalah 2X tambah 2. 2 dikalikan negatif setengah ditambah 2. Ternyata dia menghasilkan bilangan 1. Ini juga tidak sama dengan 0, sehingga untuk syarat yang keempat ini memenuhi. Nah, hati-hati ketika saya tuliskan ini ya, HP-nya di atas. Ketika kita mau memasukkan masing-masing nilai X ke dalam himpunan penyelesaian, hati-hati ya. Kalau yang syarat pertama ini jelas ya, negatif 1. Kemudian syarat yang kedua, X-nya 0. Nah, syarat yang ketiga yang kita masukkan ke himpunan penyelesaian ini, negatif 1 ini bukan negatif 2 atau 0, tetapi nilai X-nya yang tadi disubstitusikan itu. Nah, kemudian untuk yang keempat ya ini. Nah, kita tulis dari bilangan yang paling kecil. Kalau misalkan di sini ada dua bilangan yang sama, cukup ditulis salah satu saja. Ya, dimulai dari negatif 1, kemudian negatif setengah, dan yang terakhir adalah 0. Nah, ada 3 penyelesaian atau ada 3 nilai X yang memenuhi himpunan penyelesaian. Itulah 8 bentuk atau 4 bentuk ya yang kali ini kita pelajari dari persamaan eksponen di kelas 10 peminatan ini. Silakan dipahami lagi.